Oke, baik kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore dan salam sejahtera. Oke, jadi sebenarnya secara materi kita sudah semua ya. Nah ini saya menanyakan apa kira-kira ini kan seharusnya lebih banyak ke prakteknya ini, tinggal prakteknya. Kemudian sebentar saya coba lihat waktunya. Nah kalau Anda lihat di tanggal itu di bawah itu kita kan tanggal ini 14, ini 2 minggu 14 dan seterusnya ini jadwalnya UAS kan. Jadi sebenarnya secara materi kan kita sudah semua. Nah ini yang sisa tugas sisa 2 pertemuan hari ini sama tanggal 9. Ini mungkin saya gunakan untuk review-review aja ya. Atau mungkin ada yang sudah mau mempresentasikan ini ya, karyanya mungkin yang sudah dibuat barangkali. Ada yang sudah, kan biasanya kan kalau robot setidaknya mikro gitu, ada mikro. Ada yang belum ada mikro sampai hampir selesai pertemuan kita. Ada yang belum ini mempraktekkan mikronya. Kan ini gabungan microcontroller, kemudian diterapkan di robot, kemudian bagaimana robot bekerja kan harus ada algoritmanya. Algoritmanya kita sudah memutuskan pakai algoritma kecerdasan buatan, salah satunya menggunakan deep learning sebagai pengenalan objeknya ya. Nah ini saya ingin mencoba bertanya dari masing-masing ini teman-teman ini kira-kira apa masih ada yang belum praktek sama sekali, artinya di rumah mungkin tidak punya mikro untuk mempraktekkan atau gimana? Ada yang belum punya? Mungkin dari Mbak Lisa ya? Mbak Lisa ya? Namanya siapa? Ya. Ilsa Pak. Ya. Ilsa. Ya Mbak Ilsa, ya, Pak. Di rumah ada mikro? Ada mikro yang bisa dipraktekkan, dibuat praktek? Ya, mikro udah dibeli kemarin, Pak. Udah sudah ada ya? dicoba, Pak. Dan ya, sudah Pak. Dicoba. Oh ya, syukurlah. Cuman mungkin belum secara khusus diterapkan di robot ya? Atau sudah? Iya, Pak. Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, tapi mungkin sudah bisa untuk praktek IoT-nya mungkin ya? Nah, untuk praktek IoT-nya sudah dicoba atau belum? Masih sampai koneksi ke hotspot, Pak, jaringan. Oh, ya, ya. Ya, itu juga sudah lumayan. Jadi artinya mikronya sudah ada, terutama mikro yang digunakan untuk connect ke cloud IoT kita. Mungkin belum diwujudkan dalam bentuk robot, jadi paling tidak otak untuk komunikasi dengan cloud itu sudah ada ya. Nanti mungkin tinggal diwujudkan kalau mau robot, ya tentunya harus disiapkan mekaniknya, ya paling tidak robot kan paling yang gampang seperti yang kemarin kita pelajari, yaitu berbentuk robot beroda ya. Robot beroda itu saya kira yang paling mudah. Cuman kalau memang itu belum, tetapi pakai mikro yang sudah bisa connect IoT, nanti saya kira penerapannya tidak hanya di robot ya, tinggal diganti sensornya untuk sensor mengenali suhu, kelembapan dan lain-lain. Nah itu harapan saya nanti terus dilanjutkan risetnya, paling tidak bisa sampai connect ke cloud-nya. Ini saya lihat cloud-nya juga sudah lumayan stabil. Nanti teman-teman tinggal memanfaatkan untuk sudah registrasi ke IoT.net, Mbak Ilsa? Sudah? Sudah kemarin, Pak. Oh sudah ya, sudah punya akun di IoT.net, jadi saya kira sudah bisa langsung praktek. Nah kemudian yang untuk ininya, deep learning-nya belum dicoba? Untuk deep learning masih belum, Pak. Masih belum ya.
Ya nggak apa-apa, mungkin nanti tinggal belajar. Jadi karena yang kita pelajari memang cukup kompleks ya. Jadi ini gabungan mata, kalau di sini kan ada mata kuliah microcontroller ada sendiri, maka kuliah kecerdasan buatan ada sendiri, mata kuliah mesin learning ada sendiri, mata kuliah robotika ada sendiri. Jadi ada 4 mata kuliah sebenarnya ya. Jadi 4 mata kuliah mulai microcontroller, robotika, kecerdasan buatan, dan mesin learning ya. Itu memang kalau dipraktekkan bisa saja alatnya cuma satu, jadi microcontroller tadi, tapi kemampuannya bisa untuk macam-macam, dan itu kalau Anda untuk project, bikin satu project bisa untuk banyak mata kuliah ya. Itu strateginya anak-anak misalnya begitu. Oke, untuk Mbak Elsa sudah lumayan lah ya, sudah bisa mencoba praktek karena sudah ada mikronya, nanti tinggal belajar di planningnya. Saya kira minggu lalu kita sudah mencoba menerapkan deep learning dengan arsitektur CNN ya, dengan struktur CNN. Mungkin bisa dibuka kembali pertemuan kita yang minggu lalu. Nah, kemudian ke Mas ini Muhammad Badrul Alam. Nah, gimana? Ya, sudah punya mikronya atau sudah bahkan punya robotnya? Coba dijelasin, diceritakan sedikit. Baik Pak, untuk saya kebetulan saya satu kampus sama Pak Jri Maulana Pak. Jadi saya mengerjakannya bareng sama Pak Jri Maulana. Nah, terus untuk progresnya kita sudah sampai pembuatan robotnya Pak, sudah sampai mengganti penggeraknya, mengganti dari driver motornya dan sebagainya. Untuk microcontroller juga sudah kita program. Nah, untuk permasalahannya itu masih di IoT-nya Pak. Saat kita ingin menggerakkan maju mundur di microcontroller terdeteksi Pak, bahwa ada suatu gerakan maju mundur, belok ke kiri dan belok ke kanan, tetapi kendaraan yang kami buat tidak mau bergerak Pak. Di situ permasalahannya Mas. Oh ya, itu sebenarnya sedikit lagi itu sedikit lagi codingnya kan sudah menggunakan yang kemarin itu loh. Codingnya betul. Ya berarti itu hanya ini aja, sinkronisasi ke mikro. Nah, mikro kalau sudah dapat logika true, nah logika true-nya ini kan harusnya dikirim ke driver ya, ke driver atau penggerak motornya. Nah, itu sebenarnya tinggal sedikit lagi ya, tinggal dilanjutin. Terus yang untuk koneksi ke IoT sudah bisa berarti ya? Sudah Pak, cuman ya masalahnya itu tadi Pak, sudah terbaca di microcontroller, cuman dari robotnya tidak ada pergerakan sama sekali seperti itu. Oh iya ya, ya itu sebenarnya sedikit lagi, ke IoT cloud-nya sudah bisa, kemudian di mikronya juga sudah jalan codingnya. Nah, ini problemnya saya kira di hardware drivernya ya, bisa jadi mungkin kurang dayanya, kurang support dayanya, atau mudah-mudahan nggak salah rangkaian drivernya ya. Jadi antara driver itu perlu dilihat arus tegangan yang ke motor itu sudah sesuai kebutuhan enggak. Jadi seharusnya sebelum dari mikro itu dicoba secara ini pakai driver langsung kan juga bisa ya. Tapi kalau misalnya ini ya tetap pakai mikro, driver ke motor. Bisa dilihat pakai LED, kalau di LED kan mungkin terdetek LED-nya nyala. Nah, sebenarnya sudah ada arus ke situ. Cuman mungkin problemnya kurang kuat ya. Biasanya kalau untuk menggerakkan motor mungkin dayanya kurang kuat. Oke, untuk algoritma deep learning-nya sendiri gimana? Untuk deep learning-nya masih mencoba untuk mempelajari lebih dalam Pak. Mungkin lebih ke terkait memasukkan datanya Pak, data dari objek-objek yang ingin kita deteksi seperti itu Pak. Oke. Ya sudah cukup bagus saya kira ya. Ini Mas Muhammad Badrul ini tadi kerjasama sama ini ya, Mas Fajri Maulana. Betul Pak. Ya, Mas Fajri Maulana sendiri coba ceritakan mungkin yang sudah dilakukan. Baik Pak. Jadi
untuk progres yang saya lakukan dengan Badrul itu Pak, kemarin saya sudah sempat coba, mungkin benar Pak, dari dayanya yang kurang ke driver motornya, karena driver motor kalau tidak salah L298N itu membutuhkan 12 volt ya Pak, kalau tidak salah Pak ya? 9 sudah bisa, 9 sampai 12 ya. Oh, Mungkin, kemarin kami mencoba itu di baterainya 9 volt Pak, tapi di serial monitor itu sudah terdeteksi bahwa jika kita di HP kita inputkan maju, di serial monitor sudah terdeteksi maju, tapi pergerakan di motornya tuh tidak bergerak Pak. Jadi kami masih stuck di situ sih Pak sebenarnya Pak. Dan untuk deep learning-nya saya masih coba mempelajari juga sih Pak sebenarnya Pak. Iya, oke, ya sudah bagus lah. Jadi tinggal sedikit lagi yang motor tadi pakai LN29 berapa ya? Saya nggak lupa. Ya, yang driver yang sama seperti di buku itu ya. Iya Pak. Ya itu ya dicoba. Sebenarnya 9 dulu juga enggak apa-apa. Cuman kan kadang untuk dapat daya itu kan arusnya juga sudah harus sesuai ya. Jadi arus dan tegangannya itu bisa untuk ngangkat. Kalau enggak ya pakai ini, dibantu pakai DC regulator. Jadi ada power regulator yang eksternal itu dicoba, cukup kuat tidak jalankan gitu. Tapi saya kira ya nggak tahu, ada alatnya nggak di kampus ya. Kalau ngerjain di rumah kan agak susah nyari DC ini power regulatornya. Ya tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya tinggal satu step lagi, sudah sedikit lagi mungkin sudah bisa gerakan motornya ya. Mungkin kalau terpaksa lagi ya nanti kan untuk motor apa travelnya tadi mungkin bisa diganti yang lebih kecil ya, diganti yang lebih kecil yang mungkin cukup untuk bergerak dia ya. Ya itu sudah bagus. Ini tinggal Mas Muhammad Andika gimana? Iya Pak. Sudah punya mikro? Iya Pak, kalau mikronya dari saya sudah ada sendiri. Kemarin masih mencoba sampai yang IoT-nya sih Pak. Untuk deep learning-nya belum mencoba. Iya. Oke, jadi ya rata-rata memang belum sampai di deep learning ya. Cuman sebenarnya deep learning sama mikro ini bisa dua yang berbeda. Artinya Anda bisa jalan sendiri-sendiri. Cuman kalau mau digabung ya itu jadi yang lengkap ya. Jadi artinya pergerakan dari robot mengenali objek, dia kalau di depan ada penghalang, dia akan perintahkan untuk belok kanan atau kiri, itu harusnya bisa langsung ya. Yang di buku saya itu sebenarnya juga masih belum selesai. Jadi itu sebenarnya masih menggunakan remote dari handphone, termasuk dari web ya. Tapi sebenarnya itu satu step lagi sebenarnya ya. Jadi kalau sudah bisa digerakkan pakai handphone, berbasis web juga bisa. Nah itu nanti selanjutnya tidak perlu. Jadi langsung berdasarkan pengenalan objek, itu langsung dibuat logiknya true, baru dia harus belok kanan ya. True atau false dan sebagainya. Ya itu masih harus dilanjutkan lagi risetnya ya. Ini Mas Muhammad Andika ini sama siapa kalau belajar? Ada satu kelas di sini? Nggak ada? Sebenarnya kalau untuk belajar kita semua ini Pak, dari Badrul, Fajri, saya dan Retno dan Alvin tuh satu kampus Pak. Oh, cuman karena di rumah ya kebanyakan ya? Iya Pak. Oh ya oke lah. Nah ini kalau Mbak Retno ini gimana? Mbak Retno Debi? Kalau saya Pak untuk deep learning-nya kemarin belum saya coba Pak, baru masukin coding aja kemarin Pak. Kalau di mikro sama IoT-nya? Untuk mikronya sudah saya coba Pak, cuma masih belum ini terinstall kemarin library-nya karena temati Pak. Soalnya tadi agak besar juga kalau buat ini Pak install Node MCU-nya. Oh ya, berarti belum coba IoT-nya berarti ya? Belum ya? Iya, belum Pak. Baru mau coba. Ya. Oh ya nggak apa-apa, nanti tinggal dilanjutin.
Mungkin bisa jalan ini sih kalau tergantung hobinya di mana. Kalau lebih suka di deep learning, ya bisa saja deep learningnya jalan dulu, nanti ya terakhirnya baru digabung ya. Terakhirnya baru digabung. Nah, tapi teknik penggabungannya kan dulu pernah saya jelaskan sebenarnya ya. Kalau misalnya kesulitan full remotely, secara remote, jadi kalau misalnya sulit semuanya pakai IoT, bisa menggunakan serial communication ya. Jadi waktu robotnya, tapi syaratnya robotnya harus jalan di atas mikro, atau mikronya ikut berjalan bersama laptopnya. Jadi kalau kita pakai laptop, ada serial komunikasi ke robot. Jadi robotnya digerakkan lewat serial, nanti kan begitu dapat objek di depan, dikenali, dia harus putuskan belok kiri atau kanan, dia tinggal kirim lewat serial. Nah, yang seperti itu paper-paper yang cukup banyak di internet, dan karena saya kira memang itu yang paling mudah secara logika ya. Tapi yang lebih advance saya kira mungkin seperti yang kita lakukan ini. Cuma kalau Anda berbekal dari buku yang punya saya itu sebenarnya masih satu step lagi, karena waktu itu buku itu harus segera terbit. Kemudian satu step yang kurang itu begitu mengenali objek, dia memerintahkan belok kanan atau kirinya harusnya melalui IoT, tidak melalui remote, tidak melalui handphone ya. Handphone harusnya untuk monitoring aja posisinya sekarang di mana, atau handphone juga bisa digunakan kalau untuk robot dipaksa mundur, dipaksa maju, belok kanan, belok kiri secara dari handphone. Tapi seharusnya logikanya kan robot itu bisa maju mundur, bergerak ke kanan ke kiri, itu langsung berdasarkan pembacaan objeknya ya, lewat deep learning tadi. Ya, tapi nggak apa, berarti kalau misalnya Anda lewat deep learningnya dulu diperkuat juga boleh, baru nanti digabung robotnya, nunggu dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah berhasil, tinggal digabung. Oke, terus kalau ini Mas Farah atau Mbak Farah ini? Ya Pak. Oh iya, gimana perkembangannya? Kalau saya dari mikronya udah. Kalau untuk IoT-nya masih mau coba, sama deep learning-nya belum sih Pak. Ya. Berarti mikronya sudah jalan ya? Sudah bisa connect IoT? Sudah. Sudah ya, oke. Jadi sebenarnya banyak nanti manfaatnya kalau bisa connect IoT. Kalaupun mungkin di kuliah kita kan dibatasi waktu, satu semester ini nggak selesai, ya nanti masih bisa Anda lanjutkan. Teman-teman yang lain juga masih bisa riset IoT, karena IoT.net itu saya minta ke teman-teman tetap selalu dibuat free untuk yang versi pendidikan. Jadi saya kira masih bisa dipraktekkan ya. Untuk di planningnya saya kira yang mungkin mau menekuni saja ya, yang memang benar-benar nanti mau riset di bidang AI, salah satunya pakai deep learning, saya kira mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, terus sini kalau yang Mas Alvin? Iya Pak, untuk saya sendiri Pak, mikrokontrolernya kemarin sudah ada, terus saya juga sudah coba untuk connect ke IoT-nya melalui IoT MQTT panel, kemarin sudah coba. Dan untuk deep learning-nya kemarin saya juga sudah coba Pak. Kemarin saya di grup. Oke. Ini aja ya. Nanti mungkin permintaan saya hasil-hasil risetnya coba di capture. Tidak hanya Mas Alvin, tapi semuanya hasil-hasil risetnya coba di capture, dibuat kayak ya laporan kecil sederhana, mungkin kayak bikin makalah gitu, hasil riset dari masing-masing ya. Ini yang belum saya tanya siapa ya? Ada yang belum? Sudah semua ya, Badri, Ilsa, Muhammad Andika, Badrul, oh ya sudah semua ya. Oke, yang untuk hari ini mungkin kita tidak kelas dulu ya, maksudnya tidak materi lagi, karena saya kira materinya sudah, tinggal memantapkan saja ya. Jadi masing-masing nanti tinggal lanjutkan risetnya.
Nah ini kebetulan kan saya pakai komputernya kampus. Ini saya pakai komputernya kampus, saya ada ini laptop saya kebetulan ketinggalan headsetnya ini. Tapi gimana caranya? Ini tadi saya lihat, saya coba install apa itu Python-nya. Ini masih belum selesai ya, jadi belum bisa buat ngajar. Ini karena nggak pakai laptop saya biasanya ya. Tapi ya yang penting yang kemarin saya kasih link-linknya itu dicoba dulu. Jadi terutama kalau yang CNN ya, yang CNN yang ini. Nah, yang CNN yang ini cukup bagus ini untuk belajar deep learning secara mudah. Ini kan yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Ini harapannya sudah bisa jalan semua, dan ini khusus yang untuk CIFAR ini kan dia pakai database ini CIFAR ini ya. CIFAR ini ngambil dari datanya Universitas di Toronto ya. Ini yang Anda ganti dengan data kita sendiri, Nah ini saya mau nunjukinnya nggak bisa nih. Ada di laptop saya, jadi mungkin pertemuan terakhir minggu depan aja saya temukan yang ini ya, yang insya Allah tanggal 9 nanti saya coba demokan kalau menggunakan own dataset. Nah yang ini kan menggunakan dataset orang lain. Nah padahal Anda harusnya pakai own database kita sendiri, pakai dataset kita sendiri, apakah itu objek-objek yang mau dikenali, yang nanti digabung. Kalau misalnya robot itu berjalan dan mendapatkan data yang sudah kita ajarkan, harusnya dia akan mengenali ya. Nah ini kalau menggunakan CIFAR ini paling tidak untuk belajar pertama kali Anda dengan CNN, dan yang penting adalah ini untuk menampilkan data contoh sebagian dari CIFAR. Ini sebenarnya codingnya sudah jalan dan sudah saya demokan minggu lalu kan, sudah jalan. Dan di sini adalah untuk membuat arsitektur dari CNN-nya, Convolutional Neural Network. Pada intinya dia adalah perulangan berkali-kali dari ini ya, max pooling dan convolutional yang 2 dimensi ini ya. Ini diulang-ulang. Nah ini arsitektur ini nanti pekerjanya mirip kalau kita dulu di belajar citra, itu adalah matriks convolve, perkalian matriks dengan convolve, yaitu mengalihkan misalnya image dengan kernel atau image tertentu yang diperjalankan sepanjang gambar itu. Nah, tapi ini kan sudah dipermudah menggunakan convolutional neural network ini, tinggal kita pakai seperti ini. Ini akhirnya secara tidak langsung kita sudah mengekstrak fitur ya dari masing-masing gambar untuk bisa kita kenali lebih lanjut. Nah setelah diulang-ulang max pooling dan convolve-nya ini, baru terakhir dibuat ini, ditampilin yang ini ya, yang flatten ya, yang flatten-nya. Jadi kalau di arsitekturnya untuk yang max pooling dan convolve ini diulang-ulang. Yang ini, yang flatten ini adalah mirip dengan yang neural sederhana yang konvensional ya. Jadi dia memang gabungan yang menggunakan konvolusi ini dan yang flatten ini sebenarnya setelah bentuknya tadi matriks berapa kali berapa, misalnya ini ketemunya adalah ini 4464 ini ya. Ini kemudian di-flattenkan, dibuat satu kolom saja ya, array dalam bentuk array. Nah ini bentuknya. Oh yang mana? Yang flatten ditambahkan. Kemudian sudah, kalau sudah flatten ini kan sudah pakai seperti konvensional neural ya, seperti deep learning yang biasanya. Jadi kalau digambarkan bentuknya adalah ya yang ini kan. Jadi kemarin kan misalnya gambar image ini dilakukan konvolusi, kemudian max pooling, konvolusi, max pooling ini berulang-ulang. Nah ini sesuai, terserah berapa kali diulangnya sampai pokoknya fitur ini benar-benar dikenali ya, hasil ekstrak
fitur gambar ini benar-benar cukup memadai pada saat diproses selanjutnya. Nah, setelah ini baru di flattenkan ini. Nah, kalau seperti ini kan tinggal dilanjutkan menggunakan fully connected feedforward network biasa ya. Nah, ini seperti ini seperti neural umumnya atau deep learning umumnya. Baru dapat apa ini disesuaikan apa ini gambar apa, nanti diberi label ya, diberi label. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan berulang-ulang sampai memang benar-benar kita bisa mendapatkan apa, kalau di yang sudah bentuk fully connected layer ini kan bentuknya adalah bobot-bobot yang sesuai ya, bobot-bobot dan bias yang sesuai untuk image dari objek tertentu. Nah, ini yang ciri khas dari yang kemarin, dan ini harusnya Anda sudah mencoba. Dan ini harusnya sudah berjalan karena kemarin juga sudah saya jalankan dan berhasil. Tinggal ini untuk uji dilihat hasilnya, akurasinya. Cuman di sini kan akurasinya baru 70% ya, tapi ini ya untuk awal-awal ini sudah bagus lah ya. Tinggal nanti bagaimana kalau Anda menggunakan dataset sendiri atau own dataset. Nah, ini harusnya nanti Anda tinggal mengganti yang step ini. Anda tinggal mengganti step pada saat download ini, CIFAR ini Anda tidak perlu download, nanti diganti membaca dari folder saja ya. Jadi database yang Anda sudah punya, dataset ya, gambar-gambar apa yang mau Anda kenali, botol dan lain-lain, itu disimpan dalam bentuk folder. Nah, selanjutnya tinggal membaca dari folder. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi kalau minggu lalu Anda sudah berjalan dengan baik program deep learning-nya ini, tinggal langkah selanjutnya adalah bagaimana mengganti data set CIFAR ini dengan data Anda sendiri. Ya, misalnya kalau robot mengenali botol dan lain-lain ya. Ini bisa ditaruh dulu di sebuah folder, nanti dibaca foldernya tadi untuk mendapatkan matriks atau koordinat pixel dari objeknya ya. Baru dilakukan proses berulang-ulang dari convolutional, max pooling, convolutional dan seterusnya. Sampai terakhir ditambahi flatten. Kalau sudah flatten, fully connected layer feedforward seperti biasanya. Sudah. Kalau sudah, nanti Anda sudah bisa dapatkan hasil pengenalan objeknya, tetapi sudah menggunakan data set Anda sendiri. Ya. Nah, jadi itu yang perlu Anda lakukan selanjutnya kalau sudah berhasil menggunakan CIFAR. Nah, ini karena sayangnya saya tidak pakai laptop saya biasanya, ini pakai laptop komputer kampus, ini nggak ada, ini belum berhasil saya install tadi. Insya Allah mungkin semoga minggu depan saya bisa mendemokan yang menggunakan dataset own ya, own dataset sendiri. Jadi kan kata kuncinya kalau Anda nyari di Google kan own dataset ya. Jadi yang paling bagus itu adalah jadi CNN gitu ya, using own ini ya, dataset. Nah, ini ada sebenarnya kalau Anda mau lihat tutorial-tutorialnya di internet juga sudah cukup banyak. Tutorial CNN implementation for own dataset. Jadi dataset kita sendiri. Nah, ini cuma mungkin pakai Keras atau TensorFlow dan lain-lain. Ya, jadi ini selanjutnya saya kira perlu eksplorasi sendiri dulu karena saya mohon maaf ini nggak pakai laptop saya sendiri. Saya ininya tadi apa? Belum ada ininya, belum ada. Jadi kalau ini saya jalankan di sini Jupyter Notebook gitu, ini masih belum bisa jalan ya. Jadi ini terpaksa tidak bisa saya demokan sekarang, tapi saya harap Anda sudah mencoba seperti yang saya jelaskan minggu lalu, paling tidak yang ini Anda lakukan dulu, dan nanti kalau sudah berhasil yang seperti saya jelaskan minggu lalu, ini tinggal diganti yang data set CIFAR-nya ini
diganti dengan menggunakan dataset Anda masing-masing gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu dulu ya. Nanti tinggal Anda coba dulu pakai dataset sendiri. Nanti mungkin insya Allah minggu depan lah. Ini kalau saya sudah pakai laptop saya sendiri, nanti mungkin bisa saya demokan lagi. Mungkin ada pertanyaan untuk hari ini, mungkin cukup dulu Anda eksplorasi sendiri dulu. Nanti kita ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bertanya Pak? Iya. Mungkin terkait laporannya tadi Pak, apakah ada template-nya atau seperti apa Pak ya? Bebas ya, template-nya bebas. Yang penting biasanya mirip-mirip makalah gitu mungkin ya. Jadi Anda misalnya temanya tentang apa, tujuan Anda risetnya misalnya kalau robot ya robot pengenal apa, nah terus metodologi, urut-urutan yang Anda mau kerjakan, rancangannya, metodologi kan di dalamnya ada rancangan robotnya atau rancangan programnya gitu ya. Kalau ada flowchart, Anda tambahkan flowchartnya ya, biasanya begitu ya. Jadi ada judul, mau dikasih pendahuluan gitu juga boleh, ada latar belakangnya dan seterusnya, kemudian ada metodologinya, bagaimana rancangannya, kemudian yang terakhir mungkin hasil dan pembahasan ya. Jadi kayak makalah kecil lah ya, kayak makalah kecil tapi hasil riset Anda sendiri, sejauh mana hasil progres yang sudah Anda buat latihan. Ya saya hanya ingin tahu sih kira-kira yang saya ajarkan kira-kira Anda sudah paham atau mungkin sampai di mana dimanfaatkan di robot, itu saja sih. Gitu ya. Atau perlu juga nggak, perlu demonstrasi video alat nggak Pak? Kira-kira Pak? Wah boleh kalau mau, ya boleh, lebih bagus. Nanti kalau mau seperti itu juga boleh. Hasilnya kalau mau ditaruh di komen ini nanti saya siapkan anunya kayak apa ya, hasilnya bisa Anda taruh di komen di grup, bukan di grup, di apa namanya, di channel ya. Jadi misalnya kalau tugas yang tahun lalu ada di YouTube itu kan ada, Anda lihat, tapi yang mikro mungkin yang anak-anak itu. Anda lihat yang tahun lalu. Nah, yang di playlistnya ini, yang tahun lalu mungkin Anda bisa lihat di microcontroller. Nah, di mikro ini, di mikro kalau tidak salah ada tugas yang keberapa? Oh ini tugas UAS-nya. Nah seperti ini misalnya, ini kan tugas UAS mata kuliah mikro ya. Ini kalau Anda punya ininya, punya videonya lebih bagus, Anda taruh di komennya ini, Anda taruh di komen-komennya ya. Ini kan ini kerjaan apa teman-teman yang mengambil mata kuliah mikro sih sebenarnya, tapi mungkin mikro kan masih ada hubungannya dengan, oh ini ada yang sudah di download ya, iya Pak, ada yang masih jalan harusnya. Coba ini, ini. Ini ini seperti ini contohnya ya, boleh ya, ya bagus juga. Nanti saya siapkan linknya, jadi nanti Anda tinggal taruh di komen gitu, itu boleh. Jadi kalau ada yang mau bikin video nanti saya siapkan. Jadi kalau misalnya Anda ya dalam bentuk kayak setengah makalah tadi, Anda lebih suka video ya. Kalau mau video bagus juga seperti ini tadi. Jadi nanti saya tinggal nyiapkan rumahnya seperti ini untuk mata kuliah apa. Nanti Anda tinggal taruh di komen gini.
Boleh kalau mau seperti itu. Ya, oke. Yang lain gimana? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Jelas Pak untuk saya. Oke, baik, kalau sudah cukup jelas, saya kira selanjutnya manfaatkan waktu untuk melanjutkan risetnya saja. Jadi Anda bisa lakukan riset kelanjutan bagaimana mengembangkan robot, robot cerdas ini harapannya ya. Nanti sejauh mana kalau misalnya memang bisa dikombinasi dengan AI, dengan deep learning, itu saya kira malah yang terbaik. Tapi seandainya tidak, dalam bentuk mikro, yang penting bisa dikendalikan dari IoT, itu juga sudah cukup bagus menurut saya ya. Jadi robot berbasis IoT itu juga saya kira masih menarik, dan kalau Anda bikin channel, nanti tinggal channelnya di-linkkan di komen saya, nanti kan secara nggak langsung teman-teman Anda bisa Anda infokan bahwa Anda juga sudah menghasilkan sebuah karya robot yang bisa dikendalikan menggunakan IoT ya. Saya kira itu saja ya pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya Anda bisa kembangkan sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Tinggal Anda lanjutkan untuk memperdalam teknik bagaimana pemrograman robotnya, dan syukur-syukur bisa sampai di pengendalian robot menggunakan algoritma cerdas, apakah pakai deep learning ataupun yang lain. Saya kira demikian. Sudah, tidak ada pertanyaan ya? Kalau sudah cukup, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, dan tetap menjaga kesehatan, dan insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.